Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Toilet. Film ini diangkat dari kisah nyata loh. Secara pribadi, film ini mengajarkan Mimin tentang perjuangan yang sangat menginspirasi. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan tante-tante yang sedang jalan sehat saat subuh hari. Mereka membawa seguci air, dan ternyata mereka menuju ke semak-semak yang rimbun untuk pup bergerilya. Dan saat itu ada sopir traktor yang menggoda mereka. Dia dilempari guci oleh salah satu tante itu. Tante tersebut bernama Jaya. Jaya adalah gadis berpendidikan dari keluarga yang berpendidikan dan cukup kaya. Tapi di rumah Jaya memiliki toilet beda dengan warga di sana, yang notabene pergi ke ladang untuk pup. Ini bukan karena tidak mampu membuat WC ya, tapi ada kepercayaan di sana yang tidak memperbolehkan membangun toilet atau WC di dekat rumah. Dan di sisi lain terlihat seorang pria bersama pacarnya sedang pacaran. Ayah sang pria adalah pemuka agama. Si pria hanya boleh menikah dengan gadis yang jarinya lebih atau bercabang. Ini agar dia beruntung. Nah, karena alasan itu dia tidak menikah sampai usia 30 tahun lebih. Agar cepat mendapatkan jodohnya, dia dinikahkan dengan sapi terlebih dahulu. Ini adalah tradisi di India untuk orang-orang yang telat menikah atau belum menemukan jodohnya. Pria tersebut bernama Kesaf. Dia memiliki seorang adik yang bernama Naru. Mereka juga memiliki usaha keluarga yaitu penjual sepeda atau bengkel sepeda. Saat di kereta, Jaya dan temannya menerobos pintu kamar mandi. Ternyata di dalam ada Kesaf. Nah, di sini pertama kali Kesaf melihat Jaya dan langsung jatuh cinta. Kesaf mau mengantar sepeda pesanan seseorang, yang ternyata sepeda itu dipesan oleh ayah Jaya untuk Jaya. Di sini Kesaf bertemu Jaya untuk kedua kalinya. Jaya tidak menyukai Kesaf, tapi Kesaf terus mengejar Jaya. Jaya terus menolak hingga suatu waktu Kesaf menyerah. Saat Kesaf menyerah, malah Jaya yang terus memikirkan Kesaf. Singkat cerita, mereka akhirnya berpacaran. Kesaf memberanikan diri ke rumah Jaya untuk melamarnya. Tapi masih ada satu masalah lagi, yaitu ayah Kesaf. Dia tidak akan membiarkan Kesaf menikah dengan wanita yang jarinya normal. Ini karena ayah Raden meminta Raden mencari gadis yang jarinya lebih atau bercabang. Kesaf punya ide. Dia membuat jari palsu dan foto jarinya diperlihatkan pada ayahnya. Pernikahan pun dilaksanakan. Saat subuh, Jaya dibangunkan oleh tetangganya dan mengajaknya untuk pup di ladang. Jaya sangat heran dan mengatakan dia akan menyusul. Dia membangunkan Kesaf dan memarahinya. Mengapa dia tidak mengatakan padanya sebelum menikah kalau di rumahnya tidak ada toilet? Di sini Jaya sangat marah dan menyusul rombongan tetangganya. Dia bertanya kepada tetangganya, kenapa tidak ada toilet di sini? Bagaimana jika ada yang melihat dan jika mules pada siang hari bagaimana? Nah, ternyata mereka menahan jika mereka mules pada siang hari sampai keesokan harinya. Saat sampai di lokasi, Jaya malah mengurungkan niatnya dan pulang dengan amarah. Sesampainya di rumah, Jaya mengatakan pada Kesaf bahwa dia tidak bisa pup di tempat terbuka. Dan pada saat sarapan, Kesaf menyusukan untuk membangun toilet kepada ayahnya. Tapi ayahnya sangat marah karena Jaya tidak menghargai adat dan budayanya. Pada saat malam hari, Naru dan Kesaf memberi makan malam untuk ayahnya. Tapi ayahnya menolak karena dia marah pada menantunya yang ingin membangun toilet. Ia tidak ingin makan masakan menantunya. Jaya tetap marah pada Kesaf. Kesaf bingung mencari solusi atas masalah tersebut. Lalu dia main ke rumah saudaranya yang lumpuh karena di kamarnya ada toilet. Saat itu juga Jaya menggunakan toilet tersebut. Pulang dari sana Jaya masih marah karena dia seperti pencuri. Padahal hanya ingin menggunakan toilet, dia harus mengendap-endap. Nah, di sini Kesaf kembali marah karena merasa Jaya terus-terusan mencari masalah padanya.
Nah, akhirnya Kesaf meminta maaf pada Jaya dan kemudian pada subuh hari mengantar Jaya ke ladang. Tidak sengaja, ayah Kesaf lewat di ladang tempat Jaya pup. Nah, lampu motornya menyoroti wajah Jaya. Di rumah, Jaya emosi dan membanting-banting barang. Ayah Kesaf baru datang. Kesaf memberi kode agar Jaya menggunakan sarinya untuk menutupi kepalanya, tapi Jaya tidak menghiraukannya. Kesaf menjelaskan, Jaya hanya shock dengan kejadian tadi pagi di ladang. Ayahnya mengatakan, dia tadi jatuh jadi jangan dipermasalahkan. Jaya juga tadi menutupi wajahnya kok. Iya sih Pak, menutupi wajah, tapi kan di bawahnya kelihatan. Gimana sih nih Bapak? Ada-ada saja nih keluarga. Jaya kemudian marah dan mengatakan, berarti kita tidak usah menutup wajah kita lagi di rumah ini. Nah, si Kefas makin frustasi dengan masalahnya. Kemudian dia menceritakan masalahnya pada teman-temannya. Salah satu temannya memberikan solusi nih. Kereta api akan berhenti selama 7 menit di dekat rumah nenek Kesaf. Jadi Jaya bisa menggunakan toilet tersebut. Nah, setiap hari saat akan pup, Kesaf membawa Jaya ke sana. Pada suatu hari, saat Jaya pup di toilet kereta, ada orang yang menaruh barang di depan toilet tersebut sampai memenuhi dan menghalangi pintu toilet. Jaya kesulitan untuk keluar dari pintu toilet tersebut, sedangkan kereta sudah berangkat. Akhirnya Jaya dibantu oleh penumpang yang ada di luar untuk membuka pintu dengan memindahkan barang-barang tersebut. Tapi telat, kereta sudah berangkat. Kesaf kemudian mengejar kereta tersebut dengan motornya dan meminta Jaya untuk melompat, tapi Jaya tidak melompat. Jaya pun pulang ke rumahnya dan Kesaf menelpon. Jaya mengatakan dia tidak akan kembali lagi ke sana. Namun Kesaf memohon untuk Jaya kembali dan berjanji untuk mencari solusi akan masalah tersebut. Nah, tiba-tiba ayah Kesaf melempar koran pada Naru. Di situ tertulis berita masalah Kesaf dan Jaya. Kesaf langsung datang kepada penerbit koran dan langsung memukulinya. Si penulis mengatakan berita ini akan membuat Jaya kembali. Dia pasti tergerak setelah membaca berita ini. Namun ternyata Jaya terlihat baik-baik saja. Saat hendak memotong kukunya, Jaya tersadar jari bohongannya hilang. Di sisi lain, ayah Kesaf menemukan jempol palsu Jaya di tumpukan jerami. Kemudian ayahnya marah pada Kesaf karena sudah membohonginya. Dia tidak ingin istri Kesaf kembali ke rumahnya itu. Suatu saat Kesaf melihat syuting film. Ada syuting film di desanya. Dia melihat toilet box yang bisa dibawa kemana-mana. Saat malam hari, Kesaf dan Naru mencurinya dan mengabari Jaya untuk bertemu. Kesaf mengatakan masalahnya sudah terselesaikan. Dia menemukan solusi permanen. Tapi tak lama Kesaf ditangkap karena ketahuan mencuri toilet. Ayahnya sangat marah karena menurut ayahnya dia mencoreng nama baik dan agamanya. Nah, nenek Kesaf tiba-tiba datang ke rumah Jaya, tapi tidak mau masuk. Dia mengatakan pada mereka, Kesaf dipenjara karena mencuri toilet untuk Jaya, dan Jaya duduk manis di sini. Buat kita perempuan, pup di tempat terbuka itu sudah hal yang biasa. Itu sudah takdir perempuan. Nah, tiba-tiba ada satu rombongan perempuan yang lewat membawa guci air. Lalu Jaya menghentikannya dan mengatakan, "Apa kalian tidak tahu bahayanya pup di tempat terbuka? Laki-laki sengaja menyalakan lampu kendaraannya untuk melihat kalian. Memang kalian menutup wajah, tapi tidak dengan bagian bawah kalian. Kenapa hanya wanita yang diperlakukan seperti ini? Tradisi apa ini? Kenapa aturan itu hanya untuk kita?" Lalu Jaya mengambil guci air yang dibawa salah satu perempuan dan melemparnya. Jaya mengatakan, "Berilah suamimu air dari guci itu. Kita akan lihat apa yang terjadi." Lalu Jaya pergi. Terlihat nenek Kesaf melongo mendengar hal itu. Ternyata sutradara film tersebut adalah paman Jaya. Lalu Kesaf dibebaskan. Jaya meminta pada Kesaf untuk tidak melakukan apapun lagi untuknya. Nah, keesokan harinya Jaya menanyakan ikat pinggangnya pada ibunya. Ibunya meminta Jaya kembali pada Kesaf, tapi Jaya menolak. Ibunya marah karena Jaya membuatnya semakin rumit. Hal itu didengar oleh ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, "Banyak wanita yang diperkosa karena dia pergi ke ladang untuk pup saat petang. Ini salah siapa?
salah orang tua mereka yang tidak membangun toilet rumahnya. Bersyukur tidak terjadi apa-apa pada anak kita. Bagaimana jika terjadi pada anak kita? Akankah kamu berbicara seperti itu? Jadi Jaya mengatakan tidak akan kembali. Hal itu didengar oleh Keshav yang berada di luar rumah Jaya. Pada perayaan Holi, Keshav berada di luar rumah Jaya menunggunya. Jaya menjelaskan, bukan hanya tentang toilet. Aku dari kecil menggunakan toilet. Lalu bagaimana aku harus mengubahnya? Nah, keesokan harinya diadakan rapat desa. Saat rapat, Keshav mencoba untuk mengadakan pembangunan toilet di desa. Tapi warga desa menolak. Ada satu orang yang memberitahu Keshav untuk menemui camat, karena kepala desa tetap tidak mengizinkan. Keshav tetap akan membangun toilet di desa. Kemudian Jaya memberikan file. Ternyata dana pembangunan toilet desa sudah banyak digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keshav pergi kepada menteri yang korup dan memarahinya. Nah, ternyata pemerintah sudah membangun dana toilet umum untuk masyarakat. Tapi masyarakat menggunakan tempat itu untuk hal lain, seperti untuk tempatnya kambing dan pengrajin. Ini karena mereka percaya tidak boleh buang air di lingkungan mereka. Jadi mereka tidak menginginkan toilet. Nah, pejabat tersebut memberikan solusi. Jika Keshav menginginkan toilet, maka dia harus pergi ke pengadilan. Keshav menemui pengacara dan dewan desa untuk kerjasama. Dewan desa memfoto orang-orang yang sembarangan pup untuk dijadikan dokumentasi laporan. Tapi menteri mengingatkan, dia sedang melawan budayanya dan itu tidak mudah. Akhirnya Keshav memutuskan untuk membangun toilet di rumahnya, meski harus menentang ayah dan neneknya. Nah, sementara pembangunan dilakukan, ayahnya mogok makan. Setelah toiletnya jadi, ayah Keshav dan beberapa warga menghancurkan toiletnya. Keshav pun datang dan menghentikannya. Dia marah. Kenapa ayahnya malu ketika menantunya diberitakan di koran, tapi dia tidak malu kencing di selokan? Dengan amarah, Keshav pergi dari tempat itu. Keshav menelpon Jaya. Dia sudah melakukan semuanya, tapi belum berhasil. Nah, Jaya pun punya ide lain untuk hal ini. Keesokan harinya, ada berita di koran bahwa perceraian terjadi hanya karena sebuah toilet, dan berita pun menyebar luas. Kemudian banyak warga desa berkumpul di rumah Keshav dan wartawan mewawancarai Jaya. Jaya menjelaskan keadaan ketika harus pup di tempat terbuka. Keshav juga diwawancara. Dia meminta pemerintah jangan hanya membangun toilet umum, tapi harus menjelaskan manfaatnya. Jaya pun berkata demikian. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemikiran sempit, terutama ayahnya. Di sini ia menginginkan toilet di rumahnya. Jadi dia rela kehilangan Jaya dengan cara seperti ini daripada harus kehilangan Jaya di tempat terbuka. Jaya jadi teguh untuk bercerai dan ini akan berpengaruh pada pemerintah. Stasiun TV pun disibukkan dengan berita tersebut. Banyak pro dan kontra atas kasus tersebut. Banyak juga wanita yang sudah sadar akan pentingnya toilet. Banyak wanita yang berdemo di depan kantor pemerintahan untuk pembangunan toilet. Jaya dan Keshav takut, rencana mereka gagal dan mereka harus bercerai. Kalau Jaya menyerah dan kembali pada Keshav sekarang, banyak harapan gadis yang dia rusak mengenai toilet. Keshav paham akan hal tersebut. Keshav juga memutuskan jika ini tidak berhasil, maka mereka sepakat akan bercerai. Nah, beberapa warga desa sudah mulai sadar dan menuntut suaminya untuk membangun toilet di rumah mereka. Nah, suatu saat nenek Keshav bangun saat fajar. Dia ingin pergi ke ladang untuk pup, tapi saat di depan pintu dia terpeleset oleh minyak dan jatuh. Dia sudah tidak tahan dan tidak kuat jika harus ke ladang karena pinggangnya sakit. Dia meminta menggunakan toilet yang dibangun oleh Keshav, dan dengan terpaksa ayah Keshav mengantarnya ke sana. Setelah mengantar ibunya, ayah Keshav pergi ke dalam rumah dan menyiram tubuhnya dengan air. Aksi protes tetap berjalan di depan kantor pemerintahan. Presiden yang mengetahui hal itu meminta asistennya untuk mengunci semua toilet di kantor pemerintahan. Ini karena hanya orang sakit yang mengerti penderitaan orang lain. Jika menteri menahan uang negara untuk bantuan toilet, kita juga bisa menutup toilet. Akhirnya semua toilet kantor pemerintahan dikunci. Nah, di pengadilan dipenuhi orang dan wartawan,
yang ingin melihat perceraian Jaya dan Keshav. Bahkan akan disiarkan secara live. Keshav dan Jaya terlihat sangat sedih dengan perceraian mereka. Saat di ruang sidang diungkapkan alasan perceraian mereka. Ini karena tidak ada toilet di rumah Keshav. Tiba-tiba seorang petugas masuk memberikan berkas pada hakim. Dan ternyata itu adalah berkas pembangunan toilet umum di desa Keshav. Jadi permohonan cerai mereka ditolak. Keluar dari ruangan bukannya senang, Keshav malah sedih. Tapi Jaya sudah senang. Keshav sudah berjanji akan memberikan toilet pribadi untuk Jaya. Tapi Jaya sudah bahagia, setidaknya ada toilet umum di desanya. Tidak harus toilet pribadi kok. Namun Keshav sedih karena tidak bisa merubah pendirian ayahnya. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan meminta maaf. Dia meminta maaf pada Jaya dan meminta Jaya untuk kembali ke rumahnya. Dia sudah sadar. Nah, setiba di rumahnya, Jaya meresmikan toilet mereka. Di akhir film diperlihatkan toilet umum sudah dibangun di desa Keshav. Masyarakat pun senang akan hal tersebut. Film pun tamat. Nah, dari film ini kita bisa menarik kesimpulan. Jangan pup sembarangan ya. Tradisi atau budaya yang konyol jangan dipertahankan. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!